Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu Desi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Charlotte dan rekan-rekan saya ada Amelia, Fauzan, Naufal, Alan, dan Kiza. Di sini saya akan mempresentasikan PyroPCIA atau yang biasa disebut dengan alga coklat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, jika saya memberikan sedikit pengantar mengenai apa itu PyroPCIA dan peran pentingnya dalam ekosistem laut. Baik, PyroPCIA ini termasuk makroalga laut yang dicirikan oleh warna coklat dari pigmen fukoxanthin yang menutupi warna hijau klorofil serta klorofil ADP. Nah, pigmen ini membantu mereka untuk berfotosintesis bahkan di perairan yang agak gelap. Alga laut multiseluler yang berukuran besar ini sebagian besar hidup di laut atau daerah pesisir, terutama menempel pada batu atau substrat yang keras. PCI ini adalah makroalga yang penting bagi kehidupan laut dan juga bernilai tinggi bagi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari PyroPCIA. Jadi, PyroPCIA atau alga coklat itu merupakan organisme yang multiseluler. Alga coklat adalah salah satu kelompok eukariotik yang berevolusi menjadi multiseluler kompleks dengan berbagai bentuk, mulai dari filamen sederhana hingga berbentuk talus kompleks dengan jenis-jenis sel yang berbeda. Kemudian, dinding selnya kaya akan karbohidrat. Dinding sel pada Pyopiaceae terbuat dari alginat dan polisakarida, sulfat yang mengandung fukosa, serta selulosa sebagai komponen minor, memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada jaringan alga coklat. Alga coklat juga mampu beradaptasi. Alga coklat mendominasi ekosistem pesisir, membentuk hutan bawah laut yang berperan penting dalam lingkungan. Mereka dapat beradaptasi dengan berbagai faktor, seperti arus, cahaya, dan juga paparan sinar UV. Yang terakhir, mengandung senyawa bioaktif, seperti fukosianin dengan efek antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan anti diabetes. Juga kaya akan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, dan kaya akan senyawa fenol, tanin, flavonoid, saponin, dan steroid yang bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya, tentang struktur akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Amel. Struktur PCI atau alga coklat adalah talus multiseluler yang tidak memiliki organ sejati seperti akar, batang, dan daun, tapi menyerupai tumbuhan tinggi dengan komponen seperti hot stip, dan blade. Baik, habitat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang kemudian kita akan membahas tentang habitat dari Phaeophicae atau biasa dikenal dengan alga coklat. Phaeophicae ini hidup di laut dangkal atau daerah pantai beriklim sedang. Mereka menempel kuat pada batu atau substrat keras menggunakan bagian yang disebut holdfast atau jangkar kecil yang menjaga agar tidak terbawa arus. Beberapa jenis dari Phaeophicae atau alga coklat ini seperti Sargassum dapat mengapung bebas di permukaan laut karena memiliki gelembung udara kecil yang membantu mereka tetap terapung. Namun perlu diketahui bahwa spesies air tawar dari rumput coklat ini atau alga coklat ini sangat jarang ditemukan karena mereka lebih cocok hidup di lingkungan laut dengan kadar garam yang stabil dan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Jadi secara kesimpulan, habitat rumput laut coklat ini atau alga coklat Phaeophicae adalah laut dangkal yang bersih, beriklim sedang dan kaya cahaya. Tempat mereka bisa menempel tumbuh dan berfotosintesis dengan baik. Terima kasih. Kemudian untuk reproduksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dari BioBCAE. Yang pertama ada aseksual. Aseksual terdiri dari dua, yaitu fragmentasi dan pembentukan zoospora.
Fragmentasi dan pembentukan zoospora atau aplanospora dan zoospora adalah cara reproduksi aseksual alga coklat terjadi. Zoospora yang dihasilkan memiliki flagela yang tidak sama panjang dan terletak di bagian lateral atau sisi pada pinggir. Yang kedua ada seksual. Yang pertama ada isogami, mengacu pada peleburan dua gamet yang identik. Ini merupakan jenis reproduksi seksual di mana gamet memiliki morfologi yang sama atau tidak dapat dibedakan dalam bentuk dan ukuran. Gamet ini tidak selalu dapat diidentifikasikan sebagai jantan atau betina karena mereka bentuknya mirip. Yang kedua ada anisogami yang merupakan kebalikannya dari isogami, sehingga melalui peleburan gamet dengan berbagai bentuk dan ukuran, dengan gamet yang lebih kecil disebut sperma atau jantan, dan gamet yang lebih besar disebut ovum atau betina. Yang ketiga ada oogami, adalah jenis reproduksi seksual di mana gamet besar non-motil dibuahi motil oleh gamet yang lebih kecil. Yang selanjutnya tentang peran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk peran PyOPCI sendiri, dia ini berperan penting dalam penghasil oksigen dan penyerapan karbon di ekosistem laut. Serta karena dia tadi sebagian hidup besar menempel pada batu atau substrat keras, dia juga membantu dalam pembentukan terumbu karang. PyOPCI juga dapat digunakan sebagai sumber makanan dan bahan baku industri, terutama produksi agar-agar yang akan digunakan pada kultur jaringan juga. Selanjutnya pada keraginan atau pengental dan pengemulsi, dan berbagai produk makanan lain dan kosmetik hingga farmasi. Karena dari PyOPCI sendiri kaya akan vitamin dan mineral. Selanjutnya dari PyOPCI sendiri ada Ectocarpus, Phylloteris, Cutleria, Desmarestia, Laminaria, Sphacellaria, Sporochnus, Dicotyota, Sargassum. Untuk daftar pustaka ada dari Silberfeld, Rousseau, dan De Revers dari 2014. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Charlotte. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai PyOPCI atau alga coklat, mulai dari pengertian, karakteristik, struktur tubuh, habitat, cara reproduksi, peran penting dalam ekosistem, dan macam-macam spesiesnya. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa alga coklat memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Salah satunya untuk kerajinan ataupun nori. Selain berperan menjaga keseimbangan lingkungan laut juga, banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Desi dan teman-teman semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.